berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan kita sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu berdoa mulai. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Nanti Ibu sebut namanya, kalian bilang hadir. Hadirnya tapi yang semangat, yang keras, oke? Yang pertama Adam Faiz Al-Arkan, hadir. Kemudian Agung Maulana, hadir. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, di sini Ibu punya, biar kita fokus, nanti kita tepuk fokus dulu. Ada yang udah tahu gimana tepuk fokus itu? Belum tahu ya? Perhatikan, nanti kita bareng-bareng ya. Perhatikan Ibu dulu. Tepuk fokus. Bareng-bareng ya. Yang keras, yang semangat. Oke? 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Lihat ya videonya. Kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Kak. Perhatikan rambu lalu lintasnya ya. Hari ini perhatikan ya yang di depan. Jadi kita akan belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Apa sih rambu-rambu lalu lintas itu? Rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi penggunaan rambu-rambu lalu lintas itu sebagai peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk. Jenis-jenis rambu lalu lintas itu ada berapa di depan? Yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, rambu perintah. Yang keempat, rambu petunjuk. Kemudian kita masuk yang pertama tadi, yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan itu berfungsi untuk menginformasikan kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan lebih dari semua pengguna jalan. Jadi ini dikhususkan untuk penanda biar kita lebih waspada terhadap kondisi jalan yang membutuhkan kewaspadaan. Seperti yang pertama ini, jalan menurun. Biasanya kan ada kalau di pegunungan itu jalannya kan naik turun seperti itu kan. Apalagi kalau habis hujan itu biasanya licin. Jadi tujuan pemberian rambu lalu lintas jalan menurun itu supaya kita
biasanya ini digunakan di jalan-jalan besar yang apa namanya itu jalannya licin, biasanya habis hujan seperti itu kan, supaya kita lebih hati-hati supaya tidak jatuh. Kemudian tikungan ke kiri ataupun tikungan ke kanan. Kalau tidak dikasih kan apa namanya nanti kita tidak tahu di depan itu ada tikungan atau tidak. Kita lurus aja nanti kan nunggu kita kan, ya kan? Ya, kemudian lanjut lagi yaitu rambu larangan. Rambu larangan itu berfungsi memberikan peringatan dan larangan keras agar tidak dilanggar pengguna jalan. Jadi rambu larangan itu tidak boleh dilanggar ya. Mengerti? Jadi kalau dilanggar nanti biasanya ada hukum tersendiri buat apa pelanggarnya. Yang pertama yaitu dilarang parkir. Ada yang pernah lihat? Rambu ini biasanya itu dipasang di tepi jalan, di trotoar seperti itu. Biasanya kalau di kota-kota itu ada trotoar, biasanya digunakan parkir liar seperti itu. Jadi pemerintah memasang rambu seperti ini yaitu dilarang parkir. Itu kan tulisannya P. P itu artinya parkir, kemudian ada silang seperti ini. Itu namanya dilarang. Kemudian ini dilarang putar balik. Biasanya juga banyak-banyak ditemukan di kota-kota. Kalau di desa jarang ya, soalnya kita kan hanya apa namanya? Hanya satu arus. Kalau di kota kan dua arus gitu kan. Jadi kita tidak boleh putar balik sembarangan. Harus di tempatnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang mendahului. Biasanya ini ada itu di tol. Ada yang pernah lewat tol nggak? Nah, biasanya kalau ada mobil-mobil besar itu kita dilarang mendahului. Soalnya kalau kita dahului kan ngeri juga kan. Biasanya kan mobil-mobil besar itu muatannya banyak seperti itu kan. Jadi kita dilarang mendahului seperti itu. Kemudian truk dilarang lewat. Ini biasanya ada di kota-kota. Kemudian di desa juga ada kayak seperti jalan lorong-lorong kecil. Biasanya kan tidak boleh dilewati oleh truk besar. Soalnya nanti kalau dilewati truk besar, jalannya bisa rusak seperti itu. Kemudian rambu perintah. Rambu perintah itu berfungsi untuk menyatakan perintah wajib bagi seluruh pengguna jalan. Kalau rambu larangan tadi kan kita disuruh apa tidak boleh melanggar. Kalau ini kita harus dijalankan seperti itu. Ini kan ada tanda parkir, berarti ini adalah tempat untuk parkir. Kalau yang tadi itu kan simbolnya P-nya itu kan disilang terus warnanya merah. Kalau itu dilarang, kalau di ini kita diperbolehkan untuk parkir. Kemudian jalur bus, ini juga biasanya ada di perkotaan, biasanya kayak bus-bus Transmart. Ada yang tahu nggak bus Transmart? Biasanya ada di Jakarta. Kemudian ini ada tangga darurat, biasanya ada di kayak apa namanya gedung-gedung tinggi. Ada yang udah pernah masuk ke gedung-gedung tinggi? Biasanya ada tangga darurat. Biasanya kan mereka menyediakan lift, juga menyediakan tangga darurat. Kemudian jalur sepeda. Di kota-kota biasanya jalur sepeda dengan jalur kendaraan bermotor dan mobil itu dipisahkan karena nanti bisa mengganggu ketertiban jalan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu rambu petunjuk, berfungsi untuk memandu pengguna jalan selama perjalanan atau memberikan informasi lain kepada pengguna lain. Seperti ini biasanya itu tanda penunjuk jalan. Tahu nggak yang hijau-hijau biasanya kan? Yang kayak gini ada panahnya, ini jalan ke Soekarno-Hatta. Kemudian yang ke sana jalan ke ke Jalan Megawati seperti itu. Kan biasanya ada kan, kalau di kota-kota biasanya itu nama-nama jalan itu menggunakan nama-nama pahlawan, kalau tidak nama-nama presiden. Oke. Nah,
warna merah itu rambu apa? Nah, kalau warna kuning peringatan. Kemudian yang warna biru? Nah, kalau warna hijau informasi buat jalan biasanya ya, petunjuk jalan. Kemudian manfaat mematuhi rambu lalu lintas. Jadi manfaatnya itu banyak sekali. Jadi kalau kita bertemu dengan rambu lalu lintas, usahakan kita patuh ya. Jangan kita melanggar, malahan yang pertama itu mengurangi risiko kecelakaan. Kalau kita patuh, risiko kecelakaannya juga semakin sedikit. Kemudian menciptakan ketertiban di jalan raya. Kalau kita patuh, juga jalan rayanya itu menjadi tertib, tidak ada macet. Terus kemudian jalur lalu lintasnya juga tertib, tidak berantakan seperti itu ya. Kemudian menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita patuh rambu lalu lintas, kita itu menjaga keselamatan kita sendiri, juga menjaga keselamatan orang lain. Jadi sangat penting sekali mematuhi rambu lalu lintas. Nah, setelah ini kita akan membaca cerita. Ya, membaca cerita. Kelihatan? Kelihatan ya? Perhatikan cerita di depan ya. Judulnya adalah Awas. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu ke kelas. Sambil membaca cerita, perhatikan itu kan ada yang ditandai dengan warna kuning kan? Ya, sambil diperhatikan ya. Kemudian lanjut ceritanya. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Kemudian Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Kemudian sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Kemudian tiba-tiba ada bunyi klakson. Menekankan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Kemudian untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kemudian, kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah. Kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Kemudian, sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu. Nah, tadi kan di atas ini sudah ada kata-kata yang ditandai dengan garis kuning. Nah, di sini kalian diminta untuk mengerjakan seperti yang di depan ini. Ini tadi kan sudah ada kata-kata yang warna kuning. Tadi kan yang pertama sigap, kemudian helm, kemudian mengayuh, kemudian klakson, kemudian lalu lintas, kemudian mengerem. Nah, di sini kalian diminta mencocokkan dari kalimat pertama. Contohnya, Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Nah, kalian disuruh mencari jawabannya dari yang di atas ini. Paham? Paham. Jadi yang pertama kalian mengerjakan yang ini ya. Ini per kelompok
kelompok 3, yang sebelah sini kelompok 4. Sudah paham kan tadi cara mengerjakannya? Dikerjakan ya. Nanti kalau yang sudah selesai dikumpulkan di depan. Ada yang nggak paham? Tentang paragraf argumentasi. Saat berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis, kalian perlu menyebutkan alasan atau penyebab kalian berpendapat demikian. Wajib kuat alasan atau didukung oleh bukti seperti peraturan atau data ilmiah, maka makin kuatlah pendapat kalian. Pernyataan yang kalian sampaikan itu disebut argumentasi. Jadi pernyataan yang kalian keluarkan itu namanya argumentasi. Jika argumentasi disampaikan dalam bentuk tertulis atau dalam sebuah paragraf, paragraf yang kalian tulis disebut paragraf argumentasi. Ada data akurat yang dipakai untuk meyakinkan orang lain. Kemudian yang ketiga, menjelaskan permasalahan dengan cara menganalisis dan menganalogika. Yang keempat, terdapat kesimpulan dalam bentuk pendapat yang lebih luas, tetapi bukan merupakan penegasan kembali topik utama. Ini contoh argumentasi. Di sini ada kata-kata atau kalimat. Yang pertama adalah menu hidup. Tadi tidak memperhatikan, perhatikan yang di depan. Jadi kata pertama argumentasi itu adalah menurutku. Contoh kalian sedang ngomong sama temannya, kita itu harus gini. Kemudian kalian jawab, menurutku kita tuh harus gini, nggak gini, seperti itu ya. Sudah paham? Kemudian yang kedua, aku tidak setuju karena biasanya itu ada alasannya. Kemudian betul sekali, aku setuju, itu respon kita terhadap teman kita. Kemudian aku sependapat dengan karena biasanya dia akan menyebutkan alasan. Baik, nah kita akan mengerjakan soal yang kedua. Setelah ini kalau sudah selesai nanti kalian boleh istirahat. Oke? Berkelompok juga seperti tadi. Yuk kita tulis. Jadi kita tadi belajar tentang apa yang pertama? Tentang